Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin mengaji dan berbagi. Yang pada kesempatan kali ini di Kuy Ngaji Ilmu Nahwu, yaitu kita sudah memasuki babut tauhid. Yang mana tauhid ini merupakan bagian dari ismut tawabi, yaitu kalimat isim yang mengikuti pada lafaz sebelumnya atau matsbu'. Atau misal taukid sekarang muakkad. Jadi kemarin kita sudah membahas mengenai atof. Terus sekarang taukid. Pertama naat, atof. Kemudian yang ketiga yaitu tauhid. Jadi langsung saja untuk mengenai tauhid ini. Taukid taukid itu kalau misal kita artikan secara bahasa yaitu taukidun. Itu untuk menguatkan, untuk menegaskan. Nah, ntar taukid itu ntar ada dua. Ada kalanya taukid lafdi, yang kedua taukid maknawi. Jadi kaidahnya yang disebut dengan taukid yaitu at-tauqidu tabi'un. Yudhkaru fil kalami lidaf'i ma qad yatawahhamuhu as-sami'u mimma laysa maqsudan. Jadi kaidahnya taukid itu kalimat isim yang mengikuti, isim yang mengikut gitu loh. Yang mana disebutkan di dalam kalam lidaf'i ma qad yatawahhamuhu as-sami', yaitu untuk menghilangkan keraguan pada diri si sami', pada diri orang yang mendengarkan, mimma laysa maqsudan, dari apa yang bukan dituju. Jadi gampangnya dengan adanya taukid itu untuk menafikan keraguan si mukhatab, si audiens, si pendengar. Gitu loh. Gitu. Busung kalau misal sungguh gitu loh, untuk menekankan kalau pernyataan atau perkataan itu benar gitu loh. Untuk menguatkan. Kayak gitu. Seperti contoh, kallamani al-waziru nafsuhu. Nah, contoh di sini nafsuhu ini merupakan taukid ya. Jadi wazir menteri telah berkata kepada saya, nafsuhu ya, gitu loh. Nafsuhu ya deweke wazir, ya itunya wazir gitu loh. Kayak gitu. Ja'at Hindun ainuha. Hindun telah datang, ainuha. Ya zatnya Hindun itu datang. Wazir siapa? Wazir itu sendiri. Hindunnya itu. Untuk menegaskan. Jadi yang pertama kita taukid lafdi yaitu at-tauqidu al-lafdi. Yaitu i'adatul lafdi al-awwal bi'ainihi au bimuradifihi isman kana au fi'lan au harfan au jumlatan. Yang disebut dengan taukid lafdi yaitu mengulangnya lafaz yang pertama bi'ainihi dengan lafaz itu sendiri au bimuradifihi atau lafaz yang serupa dalam maknanya pada lafaz itu, baik itu berupa kalimat isim atau kalimat fi'il atau kalimat huruf atau berupa jumlah. Misal contoh yang berupa kalimat isim, al-kitabu mufidun. Al-kitabu di sini yaitu i'adatul lafzi al-awwal. Ini lafaz pertama. Nah, mengulang lafaz yang pertama al-kitabu bi'ainihi. Nah, lafaznya serupa bi'ainihi, maksudnya itu lafaznya ya ininya sendiri gitu loh. Al-kitabu mufidun. Nah, makanya di sini al-kitabu yang kedua di sini disebut dengan taukid. Untuk menegaskan bahwasanya kitab itu mufidun, berfaedah. Nah, kalau misal bimuradifihi yaitu yang serupa akan tetapi maknanya sama, koma berdiri, waqafa berdiri, sofa zaidun, zaid berdiri. Nah, ini yang muradif, nah ini yang ainihinya ya. Jadi pengulangan kata yang pertama kalau misal taukid lafdi itu disebut dengan taukid lafdi
Al-kitabu, al-kitabu, koma, koma. Nah, itu disebut dengan taukid lafdi. Nah, fi'lan yang berupa kalimat fi'il misla. Contoh, tola'a, tola'a al-qamaru. Ini yang berupa kalimat fi'il, ini berupa kalimat isim. Ini taukidun lafdi. Yang kedua ini mabniun alal fathi, dimabnikan fathah karena berupa fi'il madi. Yang berupa huruf nih, la, tidak. Uhmilu durusi, saya tidak akan malas dalam belajar. Ini la ini berupa kalimat huruf. Kita sebut dengan, karena mengulang, kita sebut dengan taukid lafdi mabniun ala sukun la. Jumlah ismiyah, al-ma'u adzbun, al-ma'u adzbun. Ini berupa jumlah ismiyah. Diulang lagi jumlah ismiyah, al-ma'u adzbun, al-ma'u adzbun. Taukidun lafdi jumlah ismiyah. Air itu seger gitu, adzbun, al-ma'u adzbun. Ini taukid lafzi ya. Kita next ke taukid maknawi. Nah, tadi yang pertama taukid lafzi, yang sekarang kita bahas taukid maknawi. Jadi lafadznya taukid maknawi itu ada nafsun, ainun, kila, kilta, kullu, jami'u, amah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Oke. Jadi taukid maknawi itu ya at-tabi' lirraf'i lil ihtimal ya. Jadi menghilangkan keraguan gitu loh. Nah, jadi di sini yang pertama kita bahas atau kita masuk yaitu mengenai nafsun dan ainun. Jadi ntar saya bagi pembahasannya nafsun ainun, kila kilta, dan kullu jami' amah. Ini mufrad, ini tasniyah, dan ini jamak. Nah, yang pertama, taukid dengan menggunakan lafad nafsun dan lafad ainun, itu yu'akkadu bihima, yang mana keduanya itu untuk menegaskan, untuk memperkuat, yaitu apa? Mufrad, tasniyah, dan jamak. Untuk menegaskan mu'akadnya gitu loh. Mu'akadnya yang berupa mufrad atau tasniyah atau jamak. Nah, syaratnya yang pertama, syaratnya misal contoh, langsung saya kasih contoh ya. Nah, anta'ti, jadi lafad nafsun dan ain itu datang atau jatuh atau terletak setelah mu'akad. Nija'at al-mar'atani anfusuhuma. Anfus, nafs. Itu kita sebut dengan taukid. Mar'atan itu kita sebut dengan mu'akkad. Ya. Jadi syarat yang pertama yaitu nafsun dan ain terletak setelah mu'akkad. Nah, ini. Kemudian ayyudhafa ila dhamirin ya'udu ila mu'akkad wa yutabiquhu. Kemudian yaitu anfus atau nafas dan ain itu disandarkan kepada domir yang kembali kepada mu'akkad. Nah, mu'akkadnya nih, ini domir huma, ini merupakan domir yang kembali kepada mu'akkad. Dan lafad nafsun dan ain itu harus berupa mufrad. Ya. Lafad nafsun dan ain itu harus harus nafsun dan ain harus berupa mufrad ketika mu'akkadnya berupa mufrad. Ini Ustadz. Nah, akan tetapi yakunu lafhuma jam'an ala wazni af'ala. Nah, akan tetapi lafad nafsun dan ain ketika mu'akkadnya berupa jama' atau ma'al. Jadi lafad nafsun itu harus berupa jama' mengikuti wazan af'ala. Nah, ketika mu'akkadnya itu berupa tasniyah dan jama'. Nah, contoh di sini. Contoh di sini. Misal syaratnya tadi ada 2 ya di sini. Lafad nafsun dan ain itu
menguatkan kepada muakkadnya yang berupa mufrad, tasniyah, dan jama'. Ya, lafaz nafsun dan ain itu menguatkan atau menegaskan kepada muakkadnya yang berupa tasniyah, mufrad, dan jama'. Syaratnya nafsun dan ain bisa dijadikan taukid itu ketika terletak jatuh setelah muakkad. Ini muakkadnya nih. Nah, ketika muakkadnya berupa tasniyah dan jamak gitu, maka nafsun dan ain dia harus menggunakan wazan af'ala. Anfusu, af'ulu, anfusu, af'ulu. Nah, ini kan mar'atani berarti anfusuhuma. La'ibun a'yunuhum. Nah, ketika muakkadnya mufrad, maka harus menggunakan nafsun saja. Misal ra'aitu al-ustadza ainahu fis-suqi atau nafsahu fis-suq. Telah datang dua perempuan, anfusuhuma, ya dirinya perempuan, dua perempuan itu. Nah, di sini anfusuhuma disebut dengan taukid maknawi marfu'un wa alamatu raf'ihi yaitu ad-dhammah. Nah, anfus ini kan jadi anfusu mar'a ini sebagai fa'il, maka taukid pun harus rafa dengan menggunakan dhamma karena mengikuti pada muakkad. Di sini ra'aitu ustadza nafsahu. Jadi i'rabnya taukid itu mengikuti kepada muakkadnya. Ya, nafsahu fis-suq. Saya melihat ustadz. Nafsahu ya dirinya ustadz. Fis-suqi di pasar. Jadi kan, nah syarat yang kedua tadi, lafad nafsunya dia harus mempunyai domir yang kembali kepada muakkad. Jadi sesuai wa yutabikuhu dan menyesuaikan domirnya. Ketika misal muakkadnya berupa tasniyah, maka domirnya harus tasniyah. Ketika misal domirnya ketika muakkadnya berupa jama', maka domirnya pun harus jama'. Para pemain itu masuk, ya diri pemain fadkhulu al-mal'ab, mereka masuk ke tempat main, tempat permainan. Nah, terus salam tu ala talibaini, saya beruluk salam kepada dua santri, anfusihima, ya pada diri santri itu, pelajar. Nah, ini fi'il fa'il, ini maf'ul, jar majrur, anfusihima. Ini berarti mengikuti kepada muakkadnya, karena muakkadnya majrur dijarkan dengan huruf jar ala, maka taukidnya mengikuti kepada lafaz sebelumnya, itu berupa muakkad yang keadaannya majrur. Itu untuk masalah nafsun ya.